Halo Sobat Mulia Teknik, kita berjumpa lagi dengan Asep Tea. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang bahan-bahan alat untuk di bagian electrical. Bahan-bahannya seperti yang ada di layar monitor. Bahan-bahan yang akan kita perkenalkan satu persatu dengan fungsinya. Yang pertama kita kenalkan dulu yang namanya relay. Relay ini adalah alat untuk menghubung dan memutus baik itu arus kuat maupun arus lemah. Alat penghubung dan pemutus. Alatnya seperti ini. Ada yang kaki 8, ada juga yang kaki 11. Ini contohnya seperti ini. Ada juga relay yang bentuknya kecil. Di sini mempunyai kaki 8. Fungsinya sama, pemutus dan penghubung suatu arus. Pemutus dan penghubung suatu arus. Bisa digunakan di panel-panel industri atau di home industri atau produk rumahan. Yang kita ketahui di sini ada tombol on off. Tombol on off fungsinya adalah untuk penghubung dan pemutus juga. Bentuknya seperti ini, tombol on off. Kenapa disebut tombol on off? Karena posisinya apabila ditekan dia akan mengunci, dan apabila kita tekan off-nya dia akan melepaskan. Kalau ditekan on menghubungkan, tapi dia mengunci. Tapi ditekan tombol off dia akan melepas dan melepaskan juga arus, yang disebut dengan tombol on off. Beda dengan tombol push button. Push button bentuknya seperti ini, biasanya ditandai dengan warnanya warna merah dengan warna hijau. Biasa yang merah untuk posisi off, yang hijau untuk posisi on. Bedanya kalau tombol untuk push button dia ditekan, dia akan dilepas, dia akan kembali lagi. Ditekan, dilepas, dia akan kembali lagi. Sama dengan tombol on-nya. Ditekan, dia akan lepas kembali lagi. Disebut tombol push button itu adalah tombol yang mempergunakan sistem pengunci. Ini bentuknya seperti ini. Nah, kita akan melaju ke selektor switch. Bentuknya seperti ini, selektor switch. Fungsinya sama untuk menghubung dan melepaskan arus. Di sini ada posisinya tombol selektor switch. Ada yang untuk hand off auto, ada yang hand off. Jadi fungsinya satu, ada juga fungsinya dua. Kalau untuk fungsinya satu cukup dengan on, dengan off aja. Tapi ada yang double, dia posisinya untuk contoh-contohnya seperti panel hand dan auto. Dia posisi di tengah, dia untuk posisi off. Ke kiri dia hand atau manual, posisi tengah off. Ke kanan dia auto. Fungsinya adalah sama untuk menghubung dan memutus arus juga, tapi fungsinya masing-masing mempunyai perbedaan. Fungsinya beda-beda ya. Nah, kita laju ke timer. Timer ini dibagi dua arus, dua tegangan.
Jangan sampai salah pemirsa Mulia Teknik. Bentuknya hampir mirip sama, mereknya sama. Di sini saya akan memperkenalkan mereknya merek Omron. Mereknya merek Omron, sama-sama timer, bentuknya sama, tapi untuk koilnya ini yang berbeda. Jangan sampai pemirsa Sobat Mulia Teknik mempergunakan suatu timer tidak melihat labelnya, ya. Kalau untuk posisi timer yang untuk AC, dia di sini ada untuk koilnya 100 sampai 240 volt. 100 sampai 240 volt untuk koilnya. 100 sampai 240 volt. Nah, ini untuk timer untuk AC atau arus bolak-balik AC, ya. Bisa dilihat di sini. Koilnya harus kita baca dulu, dilihat dulu, jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Koilnya di sini 100 sampai 240. Tetapi kalau timer DC, di sini dilambangkan ada posisi min sama posisi plus untuk koilnya. Posisi min plus. Tegangannya berapa? 24 volt DC. Nah, perbedaannya di situ. Bentuk model sama, tapi jangan sampai salah memasukkan timer ini ke dalam soket yang bertegangan arus bolak-balik, arus AC. Posisinya di sini timernya DC. Kita masukin ke AC. Timer ini akan rusak, meletus. Makanya harus hati-hati pemirsa Mulia Teknik untuk sebelum kita mempergunakan alat dan bahan, kita kontrol dulu, kita lihat dulu fungsi dan tegangan yang ada di label masing-masing timer. Fungsinya adalah sama untuk penghubung dan pemutus arus, cuma di setting waktunya yang kita inginkan. Di waktu yang kita inginkan, contohnya misalkan untuk menyalakan satu buah lampu, misalkan kita settingnya di sini ada untuk second, waktunya di sini ada second, menit sama jam. Kita putar. Di sini ada alat potensio untuk memilih. Di sini ada jam, hour. Di sini ada 10 jam. Ada second. Ada menit. Tergantung fungsinya untuk apa, kita setting di sini. Yang sebelah kiri settingan untuk lamanya, waktu yang kita butuhkan, mulai dari 0 sampai 3 menit atau 3 jam, atau posisinya kita lebih lama lagi, 0 sampai 12 jam, ya. Yang lebih lama lagi sampai 30 jam. Kita setting kegunaannya untuk apa aja? Alat untuk pemutus dan penghubung suatu arus, tetapi dengan dikendalikan oleh waktu. Ini disebut dengan timer.
alat penghubung dan pemutus suatu arus, tapi dikendalikan dengan waktu. Ada juga bentuk timer seperti ini. Ini rata-rata dipergunakan misalkan untuk lampu-lampu jalanan, bisa dipergunakan lampu taman. Di sini ada waktu yang kita inginkan, settingan yang kita inginkan. Di sini adalah alat untuk pengaturan waktu yang kita butuhkan. Jam berapa dia on, jam berapa dia off. Kita setting dari kisi-kisi yang ada di samping pengaturan waktu. Misalkan contoh, kita mau posisinya on-nya di jam 6, off-nya di jam 12, on-nya lagi di jam 6 pagi, on-nya lagi di jam 2, off lagi di jam 6 sore. Kita waktu yang kita setting 24 jam. Jadi alat ini adalah alat penghubung dan pemutus suatu arus, tapi yang dikendalikan oleh waktu yang kita inginkan. Satu alat fungsinya banyak. Kita mau on-nya berapa kali, mau off-nya berapa kali selama 24 jam. Bentuk alatnya seperti ini. Dia timer juga. Cuman posisinya, fungsinya adalah untuk mengatur waktu selama 24 jam, berapa yang kita butuhkan on-nya dan berapa yang kita butuhkan off-nya. Contohnya kita mengendalikan satu buah motor. Motor bergerak selama 5 jam. 1 jam off, 5 jam on. 1 jam off, 5 jam on. Kita setting di sini aja, pemirsa. Itu lebih mudah dan praktis. Itu fungsi timer Teben, mereknya Teben. Fungsinya untuk pengaturan waktu yang kita inginkan dan yang kita butuhkan selama 24 jam. Nah, kita melaju ke pengenalan. Di sini adalah satu buah relay, tapi dikendalikan on off-nya oleh elektroda. Contohnya untuk membuat otomatis air torrent. Dia posisi pompa on di torrentnya itu mau berapa meter, off-nya mau berapa meter. Relay ini berfungsi untuk mengendalikan satu buah motor, tapi dikendalikan oleh elektroda. Ini bentuknya seperti ini. Mereknya banyak, bermacam-macam merek ada. Ada Sanho, ada Omron, ada Mitsubishi. Yang penting kita mengenal dulu bahan-bahan yang akan kita peragakan, akan kita praktekkan.
fungsi dan tujuannya berbeda-beda. Semuanya sama, alat penghubung dan pemutus suatu arus, tapi fungsinya yang berbeda-beda. Kita akan mengenal juga nih satu lagi, yaitu alat penghubung dan pemutus suatu arus berbentuk MCB. Alat penghubung pemutus arus juga berbentuk MCB. Modelnya macam-macam, fungsinya sama, pemutus dan penghubung, cuma setiap merek pasti beda bentuk. Semua merek pasti beda ukuran, beda bentuk. Fungsinya sama, alat penghubung dan pemutus suatu arus. Sekian saja pengenalan bahan-bahan alat untuk penghubung dan pemutus suatu arus pada episode kali ini. Jangan sampai lupa subscribe-nya, share, like, and komen-nya. Sekian dan terima kasih.